Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Firly Risa Jumriyati dari SMP Negeri 21 Jakarta. Perkenalkan, saya Suhenda dari SDN Penjaringan 03. Perkenalkan, saya Sri Susanti Aminuddin dari SMP Negeri 21 Jakarta. Selanjutnya, kami akan melaksanakan praktik coaching dan supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Henda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Baik. Dekat nggak? Lumayan. Ya, jadi Pak Henda kan hari ini Bapak akan melakukan sesi coaching bersama dengan Miss Santi. Iya. Nah, jadi sebelum coaching itu kita melakukan praobservasi dulu, di mana di sini saya sebagai observer akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dari proses coaching Bapak nanti. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu Pak Henda, dari proses coaching Bapak itu nanti saya akan membuat penilaian, dan berdasarkan dari rubrik penilaian itu saya akan mengamati bagaimana alur coaching Bapak. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Ya, mudah-mudahan sesuai, saya yakin Pak Henda sudah siap. Nah, di dalam alur Tirta sendiri saya akan melihat kompetensi, di mana ada 3 kompetensi, yaitu presence-nya Bapak, kemudian dari mendengarkan dengan aktif, kemudian yang terakhir melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selain itu, Pak Henda, di dalam proses coaching ini juga saya mengharapkan Bapak bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana di sana ada proses tentang kemitraan, lalu proses kreatif, dan terakhir yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi dari coaching yang akan Bapak coaching. Baik, sebelumnya Pak Henda, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, silakan Bu Firly. Ya, terima kasih. Baik, yang pertama ini, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan di dalam proses coaching? Mungkin untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang ingin sekali Bapak fokuskan untuk dikembangkan? Mungkin untuk yang saya akan fokuskan adalah pertanyaan yang berbobot. Mungkin menurut saya pertanyaan itu akan menjadikan alur sebuah percakapan yang menarik. Baik, dan indikator apa yang Bapak harapkan setelah Bapak menerapkan kompetensi tersebut? Indikatornya ketika seorang coach menemukan permasalahan sendiri, kemudian bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, Pak Henda, terima kasih. Jadi untuk dari sesi pertanyaan kita tadi yang praobservasi cukup sampai di sini, saya harapkan dan kita harapkan bersama pasti Bapak dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan bisa memenuhi indikator yang ingin Bapak capai, gitu ya Pak. Baik, itu saja. Silakan Bapak untuk melakukan persiapan coachingnya. Sudah siap semuanya? Siap. Baik, oke. Kalau begitu terima kasih Pak Henda. Sama-sama Bu Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam, Pak Surya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sih baik Pak, cuman agak sedikit kesal, bingung, gelisah, dan galau Pak. Makanya saya hari terakhir ini melihat Bu Santi kelihatan murung. Ya. Coba kira-kira ada apa sih ya? Pada masalah apa? Coba ceritakan. Kalau masalah pribadi sih tidak ada Pak, cuman saya ada permasalahan sedikit terkait dengan minggu depan itu kan sudah akan dilaksanakan asesmen akhir semester. Dan kebetulan di kelas saya itu, dan kebetulan juga kepala sekolah memberitakan kepada kami bahwa seluruh nilai peserta didik baik nilai sikap, nilai pengetahuan maupun nilai keterampilannya harus sudah lengkap Pak. Jadi kepala sekolah meminta Bu Santi agar melengkapi semua tugas-tugasnya, nilai-nilai tugas siswa.
istilahnya kepada semua guru, ya Pak ya. Nah, di sini saya masih terkendala Pak dengan ada beberapa siswa saya, kebetulan dia kan udah kelas 9 ya, nilai mereka masih belum lengkap. Jadi saya memiliki kompetensi dasar itu ada 6. Jadi saya seharusnya anak-anak tersebut seharusnya memiliki nilai sekitar 12 lah. Namun ada 2 anak nih Pak di kelas 9 lagi ya, yang kita tahu bahwa nilai semester ini akan masuk dalam perhitungan nilai sidang nilai, dan juga diharapkan mereka nanti akan lulus 100% seperti itu Pak. Nah disinilah saya Pak bingung nih, karena nilai-nilai mereka ini masih cuma 1, cuma 2 seperti itu Pak. Oh, jadi keinginan Bu Santi itu karena anak-anak ini harus lulus 100%, Iya. sedangkan nilai-nilainya nggak sesuai dengan Bu Santi. Iya, belum ada Pak, maksudnya belum ada ya, cuma ada 1 atau 2 gitu Pak. Kemudian harapan-harapan Bu Santi ke depan seperti apa? Ya, saya sih berharap nilai-nilai mereka, khususnya ada 2 anak ini yang memang tidak punya nilai, saya berharap mereka memiliki nilai, namun tidak hanya mendapatkan secara istilahnya secara cuma-cuma seperti itu Iya. Pak. Jadi mereka memang harus mengerjakan tugas-tugas maupun mengerjakan penilaian harian itu sesuai dengan kompetensi mereka. Jadi tidak hanya langsung memberikan nilai seperti itu Pak. Oh, berarti tidak asal-asal Ya, memberikan tidak nilai, asal-asal tetapi memberikan harus berusaha, ada usaha. harus ada kompetensinya. Iya, betul. Jadi mereka harus mengerjakan, Iya. harus mempelajari materinya dulu. Nah, seperti itu Pak. Kemudian setelah itu apa yang Bu Santi akan lakukan? Sebenarnya saya sudah melakukan upaya-upaya untuk menangani masalah mereka supaya mereka punya nilai nih Pak ya. Contohnya saya sudah memanggil mereka pada saat mereka ke sekolah. Ini sih intinya mereka itu kenapa mereka tidak punya nilai, karena mereka jarang masuk. Nah awalnya itu salah satu anak ini kan sakit dan pernah dirawat. Nah itu mungkin selama 6 bulan ini anak tersebut itu baru masuk nggak nyampe 10 kali deh Pak. Karena dia masuk rumah sakit, pernah dirawat juga. Nah setelah selesai dirawat sudah pulanglah ke rumah, namun tetap juga nggak mau masuk. Jadi intinya dia udah malas gitu, udah malas karena mungkin sudah lama tidak masuk ya, udah lama tidak masuk, jadi intinya jadi malas gitu masuk. Nah terus anak yang kedua juga memang dia sepertinya saya pernah mendengar bahwa anak ini dia punya masalah keluarga juga, jadi dia itu tidak tinggal bersama orang tuanya, dia tinggal sama kerabatnya, neneknya, jadi dia itu jarang dibangunkan, nggak bisa bangun sendiri gitu, jadi dia itu berharap ada yang membangunkannya. Kalau dia tidak dibangunkan ya berarti tidak berangkat sekolah seperti itu. Nah itu kan harapan saya sih anak berdua ini memang harus mempunyai nilai gitu, apapun caranya kalau memang mau lulus 100% ya harus mengerjakan tugas-tugas tersebut seperti itu. Kemudian dari hal tersebut, kira-kira Bu Santi sudah ada komunikasi tidak Oh sudah Pak. sama orang tuanya, Ya. atau sama saudaranya, kakaknya, atau neneknya? Jadi saya sudah melakukan dia pernah masuk, ada 2 kali masuk lah ya, tapi setelah itu nggak masuk lagi. Saya sudah memanggil, saya sudah melakukan pendekatan secara personal kepada anak buah tersebut, dan saya meminta mereka untuk mengejar ketinggalan mereka dan menunjukkan kalimat-kalimat tugas mereka maupun penilaian harian mereka seperti itu Pak. Jadi saya sudah mengadakan pendekatan personal, saya sudah menghubungi wali kelasnya, lalu saya juga sudah membicarakan langsung dengan guru BK-nya, dan memang ternyata bukan hanya di mata pelajaran saya juga, tapi semua pelajaran seperti itu. Sama mata pelajaran seperti itu. Jadi nggak punya nilai Pak. Selain keluarga, selain kemudian tadi Bu Santi bilang wali kelasnya, apakah pernah berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang hal tersebut? Jadi selain tadi yang sudah saya sebutkan itu,
juga memanggil teman-teman terdekatnya dia, menanyakan ada apa sih dengan anak ini. Dan kita juga sudah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, sudah. Namun sampai sekarang belum terlihat hasil yang yang saya harapkan. Jadi mereka sudah masuk, namun mereka masih mengabaikan apa yang saya inginkan, mengabaikan tugas-tugas tersebut. Kemudian setelah Bu Santi bertemu dengan kepala sekolah, ada tidak solusi dari kepala sekolah atau pembicaraan seperti apa tentang masalah tersebut? Jadi memang sih kepala sekolah ini sih dari saya sendiri, saya sih memang mempunyai berpikir bahwa sepertinya memang saya harus home visit. Saya akan mendatangi langsung mereka, dan saya sudah merencanakan saya akan menyuruh mereka mengerjakan tugas dan saya temenin mereka gitu. Jadi saya menemani mereka untuk mengerjakan tugas, ditungguin lah istilahnya seperti itu ya Pak ya. Saya tungguin mereka sampai mereka mengerjakan tugas secara perlahan-lahan sampai tugas mereka selesai semuanya, seperti itu Pak. Jadi komisi dan pemerintahnya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Mungkin menurut Bu Santi, Iya, itu bisa akan dilakukan. itu bisa berupa solusi sebenarnya Bu Santi agar menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kira-kira setelah solusi sudah tercapai, selanjutnya tindakan apa yang akan Bu Santi lakukan? Ya itu tadi Pak, saya tetap akan meminta mereka sampai selesai mereka melakukan menunjukkan semua tugas-tugasnya dengan berkoordinasi, dengan bekerja sama tentu saja dengan orang tua mereka ya. Orang tua mereka paling penting ini, saya akan meminta mereka kepada orang tuanya dan juga teman-teman dekatnya untuk selalu mengingatkan, untuk memotivasi anak teman-temannya dan juga orang tuanya untuk selalu motivasi, lebih mengontrol putrinya, anak-anak tersebut, baik itu mereka pada saat pulang sekolah, contohnya ditanyakan ada tugasnya ada di mana, dan dibantu untuk mendampingi mereka untuk mengerjakan tugas-tugas atau mengejar ketinggalan mereka. Ya, mungkin itu baik ya nanti ya, dengan cara seperti itu, dengan pendekatan seperti itu, terus nanti melakukan supaya anak tersebut dapat nilai. Kemudian tadi Santi juga secara tidak langsung melakukan solusi dari apa permasalahan yang terjadi dalam masalah Bu Santi. Nah, mungkin secara tidak langsung Bu Santi sendiri sudah mengungkapkan solusi dari masalah Bu Santi sendiri. Nah, kira-kira setelah pembicaraan kita apa sekarang yang dirasakan Bu Santi? Alhamdulillah saya rasakan sekarang sudah mulai sudah mulai lega ya Pak ya, karena dengan sendirinya ternyata saya menemukan solusi saya sendiri yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya ya Pak. Kalau saya harus datang berkunjung ke rumah mereka, ternyata itu mungkin salah satu solusinya. Insya Allah rencana saya nanti ini akan segera saya laksanakan, dan semoga apa yang saya sudah rencanakan akan berhasil dan akan membuat anak-anak tersebut bisa melengkapi semua tagihan tugasnya sebelum waktu asesmen akhir semester terlaksana. Alhamdulillah Bu Santi ya. Saya yakin kalau Bu Santi itu bisa, karena Bu Santi itu guru yang menurut saya ada potensi buat menyelesaikan masalah-masalah di kelas, apalagi masalah siswa yang diatur sama Bu Santi. Saya yakin dan terus semangat dan terus berkarya dan pantang menyerah. Dan kalau ada apa-apa silakan sharing ke Ibu Lina atau ke saya sendiri atau ke siapapun. Mungkin itu saja Bu Santi ya. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu yang diluangkan buat saya. Dan terima kasih atas Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Firly. Bagaimana
Sudah lega. Alhamdulillah lega. Bagaimana coachingnya tadi? Alhamdulillah lancar. Lancar. Dan tidak ada masalah. Alhamdulillah. Ya, baik Pak Hendra. Jadi Bapak ini sudah selesai melakukan proses coaching tadi bersama Miss Santi Ya, sebagai betul. coaching, dan di proses sekarang ini, pas observasi ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait dari coaching yang sudah Bapak laksanakan. Nah, baik Pak. Nah, pertama sekali, kira-kira bagaimana Bapak menilai dari performa Bapak terkait penampilan coaching Bapak tadi? Dan setelah Bapak melaksanakan proses coaching itu, apakah sudah mencapai kompetensi yang ingin Bapak capai? Setelah saya melakukan coaching tadi, Dulu pulang aja deh, ke belum tadi. Iya. Enak banget. Tapi nggak apa-apa sih. Nanti Ayo lanjut aja, oke. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Hapus. Jangan. Sama-sama. Lanjut aja. Assalamualaikum Pak Hendra. Dari pertanyaan aja. Oh, ada pertanyaan. Oke. Ya. Jadi Pak Hendra, pertama-tama saya ingin menanyakan bagaimana Bapak menilai performa Bapak terkait dengan kompetensi coaching yang telah Bapak laksanakan di dalam proses coaching itu. Jadi setelah saya melakukan kegiatan coaching yang dilakukan tadi, saya menilai bahwa saya sudah mengikuti alur kitab. Saya sudah mulai menentukan bagaimana tujuan itu didapatkan atau diungkapkan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian seorang coach melakukan sebuah solusi dari permasalahannya. Mungkin saya rasa saya sudah ke suatu melakukan coaching dengan baik. Baik, jadi Bapak dalam tahap coaching Bapak tadi, Bapak menilai kalau Bapak sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta yang telah kita pelajari selama ini, yang mana ada tahapan, Ya. identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagus sekali. Nah, yang kedua, jadi menurut Bapak ini, apakah Bapak sudah melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan, salah satunya kemitraan, lalu kemudian mendukung potensi. Nah, apakah Bapak sudah menerapkan itu? Saya rasa sudah menerapkan, Bu, ya. Karena dilihat dari bagaimana seorang coach yang yang melakukan Pertanyaan-pertanyaan berbobot. ya, saya melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan coach pun menjawab dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baik, jadi itu mencerminkan tindakan pertanyaan berbobot Bapak itu tindakan kemitraan dan juga bagaimana memunculkan potensi dari coach Bapak. Iya. Dan itu sudah mencerminkan prinsip-prinsip dari sebuah coaching. Iya. Baik. Lalu yang ketiga, saya boleh menyampaikan hasil observasi saya yang sudah saya lakukan tadi. Ya, silakan Bu. Iya, jadi dari hasil pengamatan saya dari proses coaching yang telah Bapak laksanakan, alhamdulillah tahapan-tahapan tirtanya sudah sesuai dan sudah Bapak terapkan semua dari awal hingga akhir. Kemudian Bapak juga ya seperti tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip dari sebuah coaching. Salah satunya yaitu kemitraan, memaksimalkan potensi dari rekan Bapak. Dan saya menilai Bapak di sini telah berhasil untuk memunculkan ide-ide penyelesaian masalah yang muncul dari diri coach tersebut sendiri. Berarti saya menganggap bahwa Bapak telah berhasil membantu coach Bapak untuk mencapai kemampuannya dalam memunculkan ide-ide yang kreatif dan solutif. Dan menurut saya itu sangat baik sekali. Nah, alhamdulillah proses Bapak sudah sangat baik dan sangat lancar. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, setelah Bapak mendengarkan hasil pengamatan saya tersebut, bagaimana menurut Bapak? Apa yang Bapak bisa berikan komentar tentang pengamatan yang saya lakukan?
Jujur saja saya sangat senang Bu ya, Iya. telah diobservasi sama Ibu, kemudian dikomentari sama Ibu. Dengan tadi saya melakukan sebuah coaching dengan teman saya yaitu Bu Santi, tetapi saya sebagai manusia biasa, saya tentu banyak kekurangan. Maka dari itu saya ingin melakukan coaching berikutnya kepada rekan sejawat saya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Dan saya sangat takjub dengan kegigihan Pak Henda, konsistensi Pak Henda dalam hal untuk menerapkan coaching yang baik kepada rekan sejawat. Dan saya rasa semakin Bapak membuat banyak latihan, membuat banyak coaching, semakin Bapak bisa memberikan bantuan kepada teman-teman rekan sejawat Bapak untuk bisa memunculkan ide-ide solutif bagi permasalahan sendiri. Baik Bapak. Nah, setelah proses coaching ini, ada nggak rencana tindak lanjut Bapak ke depan selain Bapak berlatih dengan teman-teman Bapak? Untuk rencana tindak lanjut selanjutnya selain berlatih dengan teman-teman saya juga akan membaca referensi lain tentang cerita, tentang bagaimana proses cerita yang baik, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian identifikasi masalah yang baik itu seperti apa, dan sebagai pendengar yang baik saya harus seperti apa. Itu saya selain saya berlatih dengan teman-teman sejawat saya. Baik, dan jadi Bapak di sini setelah berlatih, Bapak akan juga menambah pengetahuan Bapak tentang ilmu tirta di dalamnya dengan cara membaca referensi dan juga closing ya, sangat baik sekali dan bisa di-sharing juga ke teman-teman yang lainnya. Baik Pak, kita sudah berada di ujung sesi dari pasca observasi ini. Ada yang ingin Bapak sampaikan? Baik Pak, kita akhiri saja percakapan kita dengan sampai sini. Semoga Bapak bisa tetap semangat terus dalam menerapkan prinsip coaching dan juga dapat bisa mengembangkan kompetensi coaching dan menebarkan kepada semua rekan sejawat Bapak. Ya, tetap semangat Henda. Semangat Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.